Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gunawan Wibisono selaku dosen pengampu mata kuliah Penyelidikan Tanah dan Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai analisis kegagalan ground anchor pada tanah dengan kepadatan lepas, lunak, sampai dengan sedang. Background dari kasus ini yaitu studi kasus ini membahas kegagalan sistem ground anchor yang digunakan sebagai penahan sementara pada pekerjaan galian basement di sebuah proyek konstruksi yang ada di Indonesia. Lokasi sebenarnya dari studi kasus ini tidak dipublikasikan di dalam artikel, namun deskripsi mekanisme kegagalan dan juga parameter teknis yang disajikan memberikan wawasan penting tentang interaksi antara desain anchor, kondisi tanah, dan praktik dewatering di lapangan. Ground anchor digunakan sebagai elemen penopang sementara untuk menahan gaya lateral pada dinding sementara selama penggalian dan juga konstruksi basement. Pada kasus ini, terdapat 3 anchor utama dengan panjang bond yaitu 28 sampai dengan 29 meter yang berfungsi mentransfer gaya ke lapisan yang lebih kuat di bawah permukaan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan ground anchor, mengevaluasi kapasitas aksial dan juga deformasi anchor melalui analisis numerik dan data pengujian di lapangan, serta memberikan rekomendasi desain dan pengelolaan dewatering untuk mencegah kegagalan serupa di masa yang akan datang. Ruang lingkup dari studi kasus ini meliputi pengumpulan data bor, hasil proofing test anchor, pemodelan numerik interaksi tanah struktur pada tahapan penggalian atau stage excavation, dan analisis sensitivitas terhadap parameter tanah dan kondisi hidrologi. Data lokasi dan karakteristik geologi. Nah, pada dokumen yang saya dapatkan itu menyajikan log bor lapangan dan parameter mekanik tanah yang diestimasi untuk setiap lapisan tanah, termasuk kerapatan, nilai SPT, permeabilitas perkiraan, dan parameter morkolon. Jenis tanah yang berperan dalam kegagalan meliputi lapisan pasir berlanau yang rentan akan erosi ataupun piping ketika mengalami aliran air terfokus, serta lapisan lempung pada kedalaman tertentu yang memengaruhi disipasi tekanan pori dan viskoelastisitas jangka panjang. Data menunjukkan bahwa kondisi muka air tanah dan praktik pembuangan air dewatering ke saluran terbuka mengubah kondisi jenuh di belakang dinding, sehingga itu memicu rembesan balik dan kehilangan dukungan tanah pada anchor. Investigasi lapangan dan pengujian yang dilakukan. Nah, untuk tim peneliti menggunakan data bor dan proofing test anchor atau load test untuk mengukur kapasitas dan perilaku anchor pada beban aksial, termasuk pembebanan bertahap hingga batas dan monitoring slip atau deformasi head anchor. Pengujian SPT dan uji laboratorium dilakukan guna memberikan basis untuk estimasi parameter tanah. Namun, pada artikel ini menekankan keterbatasan data hidrologi jangka panjang dan distribusi lateral permeabilitas yang membuat beberapa asumsi pemodelan menjadi sensitif. Catatan lapangan juga menunjukkan adanya indikasi erosi atau piping di belakang dinding akibat aliran pembuangan. Hal ini didokumentasikan melalui pengamatan visual serta rekaman perubahan elevasi permukaan tanah dekat saluran pembuangan. Spesifikasi teknis desain ground anchor. Anchor yang dipakai bersifat temporary anchors atau tendons yang dirancang untuk menahan beban tarik selama masa konstruksi, di mana bond length atau bagian bond itu mencapai 28 sampai 29 meter. Pada beberapa tendon untuk mencapai strata kerja yang lebih kuat. Desain anchor didasarkan pada kapasitas bond per satuan panjang. Pengukuran gaya desain itu dilaporkan sekitar 1472 kN sebagai salah satu nilai rujukan, dan penggunaan faktor keamanan standar yang umumnya dipakai dalam perancangan sementara.
Dokumen ini juga mencantumkan sifat material tendon, yaitu diameter, dan juga modul elastisitas dari baja. Namun, rekomendasi analitis menunjukkan bahwa beberapa anchor mengalami gaya aksial dan juga tegangan yang melebihi kapasitas yang diasumsikan dalam desain awal. Untuk metode pemodelan numerik itu dilakukan untuk mensimulasikan interaksi tanah dinding anchor selama tahapan penggalian. Model mencakup representasi lapisan tanah, pembebanan bertahap akibat penggalian, dan efek drainase atau dewatering. Analisis dilakukan menggunakan finite element method atau FEM dengan material linear elastik untuk beton dan model morkulum atau elastoplastik untuk tanah, serta asumsi boundary condition yang disesuaikan pada tiap tahap. Simulasi juga memasukkan proving test terverifikasi untuk membandingkan respons model terhadap pengujian lapangan, dan dilakukan analisis sensitivitas untuk parameter penting seperti cohesion, friction angle, dan modulus elastisitas dari tanah. Hasil numerik yaitu berupa ringkasan angka kunci. Hasil modelan dan data lapangan yang dilaporkan menunjukkan displacement maksimum dari anchor sekitar 0,494 meter untuk anchor tertentu pada fase kritis, yang mengindikasikan deformasi besar melebihi batas layanan normal. Beberapa anchor tercatat mengalami gaya aksial yang mencapai hingga 3000 kN pada puncak beban, sementara nilai desain yang dirujuk adalah sekitar 1472 kN. Hal ini menandakan beban aktual jauh melebihi kapasitas rencana. Dan juga ada tegangan total pada beberapa anchor dilaporkan jauh melebihi batas leleh dari material. Contohnya yaitu nilai tegangan 178 sampai 221 MPa yang melampaui yield steel pada beberapa kasus, sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan material atau penurunan kapasitas. Observasi di lapangan untuk mencegah ataupun mengenai erosi, piping, dan pengaruh dewatering. Pengamatan lapangan mengindikasikan terjadinya erosi lokal ataupun piping pada lapisan pasir berlanau di balik dinding akibat aliran pembuangan dewatering yang tidak terkontrol, di mana air terbuang ke saluran terbuka dan merembes kembali melalui tanah sekitar. Nah, dari erosi lokal ini yang menyebabkan hilangnya material pendukung di belakang anchor, sehingga mengurangi area kontak bond dan mereduksi kapasitas transfer beban anchor. Fenomena ini menekankan hubungan kritis antara tata kelola pembuangan air sementara dan integritas penahanan sementara. Praktik pengaliran ke drainase publik tanpa pengendalian dapat menyebabkan pembasahan ulang dan pembentukan jalur piping. Adapun analisis penyebab kegagalan dan juga faktor utama, itu ada kegagalan bersifat multifaktorial. Kombinasi desain anchor yang kurang konservatif terhadap kondisi jenuh, pengelolaan dewatering yang buruk, yaitu pembuangan ke saluran terbuka, dan karakteristik tanah berpasir yang rentan terhadap erosi. Model numerik menunjukkan bahwa peningkatan tekanan air pori akibat pembasahan ulang dapat meningkatkan gaya aksial pada tendon secara signifikan, sementara pengikatan bond length yang efektif menurun jika tanah itu tererosi. Selain itu, efek waktu dan beban eksternal sementara turut mempercepat penurunan kapasitas sistem penahan. Adapun keterbatasan data dan juga asumsi pemodelan. Yang pertama itu ada dokumen menegaskan keterbatasan signifikan pada data hidrologi jangka panjang, termasuk fluktuasi muka air musiman yang tidak sepenuhnya terekam, sehingga model harus menyertakan asumsi konservatif mengenai kondisi jenuh. Dan yang kedua, distribusi lateral permeabilitas dan heterogenitas terhadap
tanah tidak sepenuhnya dikarakterisasi, sehingga penggunaan satu set parameter rata-rata dapat menimbulkan under ataupun overestimasi kapasitas. Dan yang ketiga itu asumsi boundary condition dan perilaku material mempengaruhi hasil numerik. Oleh karena itu, sensitivitas parameter sangat penting untuk menunjukkan rentang kemungkinan kondisi aktual. Adapun rekomendasi yaitu untuk desain dan operasional. Yang pertama, periksa ulang desain anchor dengan mempertimbangkan skenario jenuh penuh dan variasi tekanan pori, dan juga naikkan faktor keamanan atau panjang bond jika perlu. Yang kedua, itu perbaiki tata kelola dewatering. Arahkan pembuangan ke sumur, resapan, atau sistem tertutup dengan kontrol laju limpas untuk menghindari rembesan balik. Hindari pembuangan langsung ke drainase permeable. Yang ketiga, pertimbangan perkuatan tanah lokal di zona bond kritis, serta instalasi monitoring piezometer dan sensor load cell pada anchor untuk deteksi dini perubahan kondisi. Dan yang keempat itu ada, jika kondisi tanah dasar itu lemah, pertimbangkan terlebih dahulu penggunaan tiang pancang fondasi atau perkuatan deep mixing untuk mentransfer beban ke lapisan lebih kuat. Selanjutnya itu ada monitoring dan juga kontrol konstruksi. Terlebih dahulu ataupun yang pertama itu kita perlu pasang piezometer, inclinometer, dan load cell pada tendon untuk memonitor tekanan pori, pergeseran, dan gaya aksial secara real time selama operasi dewatering dan tahapan penggalian. Yang kedua itu tetapkan threshold alarm dan prosedur tanggap darurat ketika parameter melebihi dari nilai aman. Yang ketiga itu lakukan inspeksi visual harian pada area pembuangan dan belakang dinding untuk mendeteksi awal tanda-tanda erosi, retakan, ataupun keluarnya air berwarna keruh yang menandakan pembentukan jalur piping. Untuk implementasi perbaikan itu langkah perbaikan prioritas mencakup: yang pertama ada pengendalian pembuangan dewatering, yang kedua pemasangan monitoring, yang ketiga perkuatan lokal ataupun grounding, dan juga atau penggantian anchor yang diperlukan. Untuk perkiraan biaya bersifat site spesifik. Sebagai acuan, pemasangan monitoring sederhana yaitu piezometer dan juga load cell serta piping control dapat menjadi sebagian kecil, yaitu 5 sampai dengan 10% dari biaya remediasi grouting dan perkuatan struktur. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari dokumen ini adalah, yang pertama itu kegagalan ground anchor pada kasus ini merupakan akibat dari kombinasi desain yang kurang mempertimbangkan kondisi jenuh dan praktik dewatering yang tidak mengendalikan aliran pembuangan, sehingga menyebabkan erosi atau piping dan peningkatan beban pada tendon. Pendekatan pemantauan real time dan perbaikan tata kelola air merupakan langkah paling efektif untuk mencegah kejadian serupa, dan perencanaan awal harus membuat skenario jenuh serta tindakan mitigasi proaktif. Dan yang ketiga, itu studi ini menekankan pentingnya integrasi desain geoteknik, praktik konstruksi, dan manajemen lingkungan dalam pekerjaan galian basement bertingkat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan mengenai studi kasus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.